Halo semuanya, salam kenal, nama Ibu Join Leonardo Silaban. Senang bertemu dengan kalian, tapi alangkah lebih senangnya kalau Ibu tatap muka secara langsung dengan kalian. Tapi biar bagaimanapun kita harus sama-sama berjuang mengatasi masa sulit ini. Tahu gak sih, membuat video pembelajaran ini harus berkali-kali syuting. Jadi Ibu sepertinya tidak mau lama-lama di sini gitu ya. Jadi kita sama-sama doakan kalau masa-masa corona ini segera berlalu ya. Oke, topik kita kali ini tentang teks surat lamaran pekerjaan. Ya. Teks surat lamaran pekerjaan, Ibu highlight 3. Surat lamaran pekerjaan. Dari ketiga unsur ini, surat, lamaran, pekerjaan, entah kenapa Ibu lebih tertarik dengan kata lamaran. Seperti gambar ini, ada tunangan, kemudian gambar ini ada jabatan tangan. Nah, kenapa Ibu identikan dengan kedua gambar ini? Tunangan, saya pikir ada hubungan antara si pemohon cinta dengan si penerima cinta. Dan kalau sudah sama-sama deal, pemohon dan penerima cinta, maka biasanya ada rasa puas, rasa damai. Biasanya dengan berjabat tangan gitu ya. Maka di dalam pekerjaan juga kita ini sedang mencari pasangan yang pas gitu ya dengan diri kita. Pekerjaan yang pas dengan diri kita apa gitu ya. Nah, sama halnya dengan kita mencari teman gitu ya. Pasti kita mencari banyak kesamaan gitu ya. Siapa di antara teman-teman kita yang punya kemiripan banyak dengan kita, maka kita akan mencari hal yang sama. Nah, kalau kita sudah klop, sudah cocok, ya pasti kita nyaman deh gitu ya. Lalu kesimpulannya apa yang bisa kita ambil? Kalau ada lamaran, berarti ada pihak pertama sebagai pemohon dan pihak kedua sebagai penerima kerja. Lalu, bagaimana dengan surat? Ya, bicara tentang sejarah surat, itu pasti kita mengalami banyak perkembangan ya. Kalau dulu itu mungkin harus beli kertas yang paling cantik, terus Hello Kitty gitu ya, supaya penerimanya itu senang menerimanya gitu ya, senang membaca suratnya. Nah, tapi seiring berkembangnya waktu, surat cinta yang demikian tidak lagi zaman sekarang. Sekarang sudah digantikan dengan WA, Line, atau teknologi lainnya gitu ya. Demikian juga dengan surat lamaran gitu ya. Surat lamaran kalau dulu itu harus ditulis tangan. Itu bisa berlembar-lembar, harus berkali-kali ulang. Karena apa? Tidak boleh ada coretan, tidak boleh ada sedikit pun kesalahan gitu ya. Karena apa? Surat lamaran itu menjadi gambaran diri kita. Jadi harus benar-benar rapi gitu ya. Nah, sekarang sudah berkembang gitu ya, bisa melalui email, surat elektronik gitu ya, atau bahkan sudah berkembang sekarang nih, sudah ada aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk mencari pekerjaan gitu ya. Nah, misalnya nih ada Jobs ID, Jobstreet, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi hanya memasukkan daftar riwayat hidup atau CV kita, kita sudah bisa terlihat gambaran kita siapa gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan pekerjaan ya? Nah, pekerjaan kalau seperti gambar ini, misalnya tukang bakso. Nah, kalau gambar yang ini ada gedung CA gitu ya. Nah, kira-kira apa perbedaan kedua gambar ini gitu ya? Nah, kalau Ibu melihat pekerjaan yang seperti ini, saya pikir nggak perlu dilamar gitu ya. Tapi yang ini butuh proses gitu ya. Kenapa kalau kita melihat gedung ini, ya pasti yang kepikiran ada manajer, ada akuntan, ada customer, ada lain sebagainya gitu ya. Atau kalau kita melihat bangunannya, mungkin ada kontraktor, engineering, dan lain-lain yang memang harus satu tim di sini gitu ya.
Nah, apa yang bisa kita simpulkan tentang surat lamaran pekerjaan itu? Kalau surat lamaran pekerjaan itu ada surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan. Nah, yang memerlukan pekerjaan ini biasanya kita sebut dengan pihak kedua, dan ada yang menyediakan pekerjaan atau penerima pekerjaan. Nah, penerima pekerjaan ini biasanya kita sebut dengan pihak pertama. Nah, sekarang Ibu ada satu contoh surat lamaran pekerjaan. Teman-teman, perhatikan baik-baik ya. Nah, perhatikan bagian ini. Ini yang pertama. Terus yang kedua, bagian ini. Terus yang ketiga, bagian ini. Nah, kemudian bagian ini. Kemudian bagian ini. Kemudian ini. Kemudian nah, bagian ini. Kemudian bagian ini. Oke. Kemudian bagian ini. Nah, Ibu coba garis bawahi bagian berkas-berkas. Nah, tadi kita bisa melihat yang pertama ada pas foto. Yang kedua, tadi ada KTP. Yang ketiga, ada daftar riwayat hidup. Nah, yang keempat, tadi ada ijazah atau transkrip nilai. Nah, teman-teman, kalau ada sertifikat lain yang kamu punya, silahkan kumpulkan sebanyak-banyaknya. Karena itu menjadi prestasi bagi kamu dan promosi bagi perusahaan. Dan kalau mau melihat daftar riwayat hidup yang baik dan rapi, kita boleh melihat, menyeleksi seperti apa gambaran daftar riwayat hidup berikut ini. Ini untuk CV yang pertama, jadi kebetulan dia ada 2 halaman. Nah, kalau misalkan kita lihat nih dari 2 halaman ini, sebenarnya dia tuh untuk pengalamannya masih entry level ya guys. Jadi kita sebenarnya lebih menganjurkan kalau masih entry level itu 1 halaman aja. Nah, kalau kita lihat nih dari segi layoutnya, sebenarnya ini sudah sangat simple dan enak untuk dilihat nih. Karena sudah rapi dan dari pemposisiannya juga dari profile, ada education, summary, language ability dan lain-lain sebenarnya sudah rapi. Tapi masih ada kekurangan nih. Kalau kita lihat di sini marginnya masih kurang pas. Jadi kelihatannya walaupun sudah dibuat sedemikian rupa masih kelihatan tidak rapi. Nah, kalau kita lihat di sini untuk working experience dia itu yang paling baru malah di bawah. Sementara untuk organization experience sama event dia taruh yang paling terakhir itu yang paling atas. Nah, kalau kita sih menganjurkannya yang paling recent itu yang paling atas ya guys. Jadi nanti recruiters atau HR bisa lihat kira-kira pengalaman paling terakhir kalian itu apa sih? Itu yang paling atas, jadi paling langsung kelihatan. Nah, untuk CV yang kedua, sebetulnya pertama-tama sih yang paling crucial banget adalah kontak dan foto sebisanya di atas guys. Karena HR itu cuma punya beberapa detik untuk melihat CV kita. Jadi kita harus make sure kalau misalnya informasi terpenting itu yang pertama dilihat. Nah, selain itu kalau misalkan kalian mau naruh skills kalian misalkan 4 dari 5, kalian jangan lupa kalau kalian harus bisa mempertanggungjawabkan ya. Jadi misalkan dari segi komunikasi, kalau misalkan kalian naruhnya tiba-tiba 4 dari 5 tapi di depan HR-nya kalian masih nervous dan kalian masih nggak tahu harus ngomong apa, nah itu kan pasti HR-nya jadi tahu standar kalian itu selevel apa. Nah, kemudian kita juga bisa lihat di sini dia juga mencantumkan banyak sekali pengalaman organisasi, event, pengalaman macam-macam. Tapi ada satu hal nih yang kurang konsisten, yaitu adalah kurang konsisten menaruh pengalamannya itu di tahun berapa. Jadi ada beberapa yang dicantumkan tahunnya berapa,
ada beberapa yang tidak. Jadi sebaiknya agar supaya nanti HR atau rekruter itu melihat, mereka tahu, oh pengalaman ini tuh tahun berapa, apakah masih baru, apakah sudah lama, itu bisa ketahuan. Selain itu sebetulnya dari sini juga keren banget sih Mike, kandidatnya bisa banyak bahasa loh. Dan yang satu lagi yang emang bagus banget adalah dia ini membuktikan bahwa dia bisa bahasa-bahasa ini dengan tes-tes yang pernah dia ambil. Nah, untuk CV yang ini tulisannya kecil banget ya Mike. Sebetulnya sih di CV ini template-nya udah bagus sih Mike. Cuma masalahnya emang tulisannya kecil banget. Kalau misalkan HR itu kan belum tentu setiap kali mereka akan ngelihat CV kalian lewat laptop doang. Jadi kadang itu CV-nya akan di print, dan kalau misalkan di CV ini in particular, even tulisan untuk title-titlenya aja udah kecil. Jadi kalau misalkan saran kita sih untuk yang punya CV ini juga mungkin malah tulisan lainnya itu lo jadiin sekecil tulisan yang title. Nah, untuk yang satu laginya si Mike, kalau di sini gue itu bener-bener sadar kalau misalkan dia masih nyantumin SD. Nah, jadi space yang kamu tulis SD dan SMP kamu ini bisa kamu pakai untuk menjabarkan hal-hal lain di CV kamu, contohnya kayak experience. Kalau misalnya lihat lagi nih dari penulisannya, kita masih menemukan ada banyak banget typo. Nah, ini harus hati-hati banget karena mungkin untuk beberapa rekruter tidak terlalu memperhatikan, tapi ada baiknya ketika nanti kalian sudah menulis CV kalian serapi mungkin, dipastikan lagi, di double check, triple check lagi, kalian pastikan kalau memang sudah tidak ada penulisan yang salah. Satu lagi di sini adalah lebih konsistensi penggunaan bahasa. Untuk headingnya adalah work experience, tapi penulisan di bawahnya, penjelasan lebih lanjutnya itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi lebih baik menggunakan, pilih aja salah satu bahasa. Kalau mau bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris semua. Kalau mau pakai bahasa Indonesia aja semua. Bener banget. Kan seperti Saki dan Michael sering bilang, CV itu tiket kamu untuk masuk ke suatu perusahaan. Baik, terima kasih telah mau melihat, menyaksikan video pembelajaran kita hari ini. Semoga video ini bisa membantu kita dalam diskusi di pertemuan